Pulau kecil nan elok ini bukan hanya terkenal karena hamparan alamnya yang memesona, tetapi juga karena kekayaan budayanya yang mendalam. Di jantungnya, Denpasar tumbuh sebagai pusat denyut kehidupan modern, tempat budaya, teknologi, dan peradaban berkembang. Di tengah geliat perkembangan kota, denyut spiritual tak pernah padam. Namun, di balik kesakralan itu ada bayangan yang tak bisa diabaikan. Sisa sampah upakara yang menumpuk di sudut jalan hingga pelataran pura perlahan mengurangi kesucian pura. Kesakralan dan kebersihan seakan berdiri berdampingan, menanti kesadaran untuk menjaga kesucian Bali. Tidak hanya lewat doa, tetapi juga perbuatan nyata. Bali, yang dikenal sebagai Pulau Seribu Pura, juga menjadi salah satu kontributor sampah di tempat penampungan sementara, seperti sisa sampah dari aktivitas di pura. Kalau dibilang sampah upakara namanya, itu hasil-hasil dari upacara itu memang betul penyumbang dia sampah terbesar, terutama warga Bali sampai saat ini. Tipikal sampah yang ada di Bali, ya khususnya di Denpasar, itu sangat dipengaruhi oleh waktunya adanya upacara. Pemilahan sampah masih rendah, sehingga sisa upakara bercampur dengan plastik dan kertas. Denpasar ini merupakan salah satu daerah yang betul-betul masih sulit penanganannya, dan bahkan setahu Tiang belum ada satupun desa di Denpasar ini yang betul-betul mengolah sampahnya dari sumber. Volume sampah yang melebihi kapasitas membuat sampah tercecer di pura. Setiap hari raya suci Galungan ini hampir 20-30% peningkatannya. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan sampah upakara di Bali masih menghadapi tantangan besar. Salah satu solusi dari masalah tersebut adalah pengomposan dengan tebe modern. Sebuah lubang untuk menampung sampah organik, terutama sampah upakara, yang kemudian menghasilkan kompos sebagai sumber kehidupan baru. Kita akan pakai itu sistem tebe modern atau tebe vertikal. Sehingga sampah semua kita masukkan ke sana, terutama sampah-sampah kalau di Puro ini atau di Banjar, sampah-sampah hasil upacara atau sampah upakara namanya. Kira-kira 3 bulan itu sudah kita bisa panen. Hasilnya adalah itu berupa pupuk dia, kita pakai untuk memupuk tanaman-tanaman semua yang ada di lingkungan ini. Selain tebe modern, ada juga metode pengomposan lain yang dapat dilakukan, yaitu fermentasi gundukan. Metode tersebut sudah diterapkan dan dijalankan dengan lancar pada TPS 3R Pakusari di Desa Panjer. Nanti untuk organiknya kita olah, kita pilah dulu melalui mesin gibrik, nanti dicacah melalui mesin gibrik. Setelah hasil cacah mesin gibrik, nanti kita fermentasi di dalam bentuk gundukan. Nanti gundukan itu kita campur dengan molase dan air gula sama air. Nanti dicampur terus ditutup pakai terpal sama gundukan itu. Nanti prosesnya selama 3,5 bulan atau kurang lebih 3,5 bulan, gundukan itu baru boleh dibuka dan digiling kembali untuk menghasilkan kompos. Namun, timbul permasalahan lain. Keterbatasan lahan membuat potensi ini belum dapat dioptimalkan. Saya juga sudah mendorong bagaimana tebe modern ini harus dicarikan jalan keluarnya. Tebe modern ini baik, tetapi tidak semua orang memiliki lahan untuk membuat lubang pembuangan sampah.
sehingga dicarikan jalur alternatif dengan membuat tebe modern itu penampungannya seperti compost bag. Sebenarnya compost bag itu salah satu dari beberapa alternatif untuk menyelesaikan sampah organik di rumah tangga. Seperti Ibu Armini yang berhasil memanfaatkan compost bag untuk mengatasi masalah ini. Dengan kompos, tanah itu akan lama hidup, berkembang, tidak mati, tidak kering kerontang. Sudah itu juga menghasilkan beberapa unsur hara, tapi dominan adalah unsur fosfor, nanti digunakan pada saat pembuahan dan pembungaan. Jadi pembungaan dan pembuahan pada tanaman itu sangat bagus menggunakan pupuk yang berasal dari upekara di Bali. Maka dari itu, keseimbangan dan kesucian yang sudah ada sejak dulu kala ini harus betul-betul dijaga. Jangan sampai kita hanya berfokus untuk sesuatu seremonial, tetapi kita tidak juga memperhatikan alam kita ketika acara seremoni tersebut sudah selesai terlaksana. Pura sebagai pusat kesakralan seharusnya tidak menjadi penyumbang sampah upakara di TPA. Pada hakikatnya, sebagian besar sampah upakara dapat kembali ke alam melalui pengomposan. Anak muda itu ya. Weh, mau ngapain nih? Mau bakar sampah? Weh, tabe sugra. Sampah Banten mau dibakar? Yalah, Kalau kamu bakar sampahnya ini apa muncul? muncul asap. Nah, asapnya tuh udah kayak mantanmu. Kok bisa? Ya, udah ninggalin bekas, susah hilang lagi. Ini kok mantan gitu, Ble. Ini ya nih, sekarang tuh udah ada. Gak usah ya, Ping. Aku tuh tahu kamu tuh bakal nyuruh aku pakai TB modern. Kita ada nih. TB modern. Itu kan TB modern. Wah, kali pakai TB modern tahu. Lihat nih lahanku kecil, rumahku sempit. Gimana caranya pakai TB modern? Lahanmu sempit, pikiranmu juga sempit tahu. Lawannya kayak gitu. Kali katanya lo. Tapi emang bisa ya tanta lahan? Ya bisa lah. Nih guys, itu sekarang tuh ada yang namanya compost bag. Compost bag. Oh, yang dipakai buat tas belanja tuh? Iya, di blok. Oh, gitu. Gak gitu, compost bag tuh versi simpelnya tebe modern. Jadi nggak perlu lahan banyak-banyak, cuman butuh kampil sama ember aja. Udah bisa bikin kompos. Calon wali kota nih ya? Calon wali kota gimana? Udah sekarang semua masuk ini ke kampil. Lala lele kali nah, sini. Dengan compost bag dan tebe modern, sampah upakara dapat menjadi sumber kehidupan baru. Ketika kita memahami bahwa sampah upakara adalah tanggung jawab bersama, saat itulah kita menjadi bagian dari solusi. Karena sampahku adalah tanggung jawabku dan sampahmu adalah tanggung jawabmu. Ini saatnya menjaga kesakralan budaya sekaligus melestarikan lingkungan demi Bali dan esok hari. Denpasar, kotaku, Denpasar.